Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Yanto Kipas kedatangan konsumen membawa kipas angin. Kipas anginnya kondisinya mati. Kita langsung aja kita cek menggunakan listrik. Kita putar speednya tetap mati. Kita bantu putar juga tidak hidup. Ini agak seret ya, seret sedikit dari baling-balingnya. Ini permasalahannya keseringan seperti ini ya, kipas angin kondisinya tuh selalu permasalahannya macet, seret, mati total. Jadi bagaimana untuk menghindari daripada kipas angin ini supaya tidak macet ya? Ini sebenarnya triknya ini sangat mudah sekali ya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Terutama kita akan buka dulu dari tutup belakang. Jadi bagaimana supaya kipas angin ini selalu berputar ya, jadi lancar dan menghindari daripada kerusakan. Intinya ibaratnya gimana kipas angin itu supaya tidak mudah rusak. Jadi caranya tuh seperti ini. Kita akan buka dulu semuanya ya. Kita buka, kita lihat permasalahannya ini matinya bagaimana. Nanti akan saya jelaskan bagaimana supaya kipas angin itu tidak gampang rusak ya. Kita dekatkan lagi supaya jelas ya gambarnya, videonya. Kita buka dulu kapasitornya. Kapasitor kita buka. Pengkait kabel juga kita buka. Lalu berikutnya spi yang depan ini ya, kita buka juga. Ini keluhan ya, keluhan daripada konsumen, keluhan daripada orang yang punya kipas angin gampang rusak. Ini keluhannya seperti itu. Permasalahannya di mana dan solusinya itu bagaimana supaya kipas angin tidak gampang rusak. Ini juga udah dibuka ya, udah gampang banget. Ini bautnya otomatis udah pernah dibuka, udah pernah diperbaiki. Nah ini permasalahan juga di sini nih, agak seret, macet. Yang terutama kita akan perhatikan dari dinamonya. Dinamo ini kondisinya mati. Kita perhatikan dari sini ada namanya fuse. Nah fuse-nya itu di dalam di sini nih. Fuse di dalam. Untuk mengeceknya, ini mau untuk mengeceknya ya. Kalau apabila ini bahasa seperti itu ya. Ini tidak ada magnetnya nih. Magnetnya tidak ada sama sekali, otomatis fuse-nya mati karena tidak berdengung, tidak bergetar. Ciri khas Mercosmos itu seperti ini nih. Di sini ada namanya fuse. Nah, fuse-nya itu di sini nyelip di dalam. Kita congkel aja pelan-pelan, tapi jangan kena dinamo nyongkelnya ya, hati-hati. Kita dorong, nah kita dorong sedikit nih supaya keluar fuse-nya. Nah ini ada fuse-nya nih, kita akan tarik dulu fuse-nya. Nah kita tarik, udah keluar ini fuse-nya nih ya, udah kelihatan. Lalu kita akan posisinya ini kita akan langsungin, kita jumper. Kita tidak akan menggunakan fuse lagi, kita akan kerok ini. Nah, kita kerok kulitnya ya, kulit kaki fuse kita akan kerok. Apabila ada solder ya bisa disolder dari luar, apabila tidak ada solder ya dikerok bisa. Apa aja terserah, yang penting bagaimana supaya fuse-nya ini nyambung jadi satu atau tidak menggunakan fuse supaya magnetnya ini hidup kembali. Lalu kita pelintir ya, setelah bersih kaki-kakinya lalu kita pelintir jadi satu seperti ini ya. Nah lalu kita masukkan ke dalam sedikit, nah supaya aman. Kita akan tes menggunakan listrik apakah udah ada magnetnya
Kita akan cek. Ini yang bagi di rumah yang tidak ada tester, tidak ada solder, itu caranya itu seperti ini. Cuma modal ubing doang. Nah, udah ada magnetnya nih. Magnetnya udah ini udah ada, jadi dinamo ini udah bagus. Nah, udah hidup, katakanlah dinamo ini udah hidup. Lalu berikutnya ini permasalahan terutama di sini, ya kan. Ini kita perhatikan di sini nih. Ini tidak ada busanya sama sekali nih. Busanya tidak ada. Nah, kita perhatikan juga di sini tidak ada busanya ya. Otomatis as akan kering. Bagaimana solusinya? Solusinya tuh seperti ini ya. Apabila dia berputar, otomatis akan membutuhkan namanya oli. Nah, kita akan membuat penampungan oli menggunakan tisu. Ini sangat penting sekali ya. Kita masukkan di sela-selanya daripada mangkokan ini ya, kita masukkan aja nih secukupnya. Jangan terlalu padat, jangan terlalu longgar, secukupnya aja kita gunakan kira-kira ya, kira-kira. Nah, setelah kita masukkan, mungkin masih ada yang belum rata, kita tambahkan lagi. Nah, di sini nih. Lalu berikutnya nih olinya kita siramkan di sini, posisinya harus basah semua. Basah kuyup bahasanya seperti itu ya. Harus basah. Nah, kita teteskan oli. Di sini juga tidak ada busa nih. Mengakibatkan kipas angin as menjadi macet atau seret. Efeknya fuse-nya mati. Kipas angin mati total. Cuma menggunakan tisu, jadi kipas angin mati total, bisa hidup lagi, bisa kuat lama lagi tanpa harus mengganti fuse. Udah ini aja. Ini metode saya ini udah cukup bagus, terutama dari segi rawatan. Kita tetesin oli, itu yang paling penting. Kita ganti fuse berapa kali, kalau nggak dirawat juga sama aja ya, nanti fuse-nya mati-mati lagi kan seperti itu. Kenapa? Permasalahan dari pertama, apa penyebab fuse mati? Itu kan otomatis dari panas berlebihan. Panas berlebihan itu penyebabnya apa? Nah, kan di situ kita harus bahas. Panas berlebihan itu karena ini tidak ada olinya, kering alias kering. Nah, kan kalau udah kering muternya lambat, dinamonya panas, macet. Nah, ini permasalahan di sini. Kita menyelesaikan masalah dulu di sini. Nah, ini asnya udah bagus ini ya. Asnya udah bagus, lalu kita akan pasang seperti ini. Jangan lupa ringnya ini harus kita pasang juga. Kita pasang, ini udah lancar ini asnya nih. Nah, kan udah lancar lagi, udah gampang, atau bahasanya ini udah halus ya, udah tidak kering, udah enak muternya. Nah, kalau udah lancar otomatis dari segi dinamo tidak akan panas gitu. Karena dari segi pemutaran itu normal, stabil ya, tidak ada yang menghambat. Apabila ada yang menghambat, otomatis panasnya ini dinamo akan berlebihan. Itu kuncinya di situ ya. Jadi harus ada namanya busa, atau kalau nggak ada busa ya ada tisu, nggak apa-apa. Mungkin bingung nyari busanya kemana, itu udah menggunakan tisu supaya bisa menampung oli. Itu udah pasti, nama tisu itu udah pasti meresap ya. Tetes ini juga udah lancar banget, udah hidup ini, udah enak gitu. Kita akan baut kembali ya dari dinamonya ini. Semuanya kita akan pasang. Jadi permasalahannya ini yang jelas tidak ada penampungan untuk oli. Jadi bagaimanapun tetap aja kipas angin dipakai, tetap aja panas. Kondisinya dinamonya panas karena apa? Dari pemutarannya semakin lama berputar, semakin terus menerus berputar, otomatis
dari bushing itu membutuhkan suatu oli supaya basah ya. Nah, setelah ada oli di posisi stoknya di dalam, sedikit-sedikit dia akan mencair olinya. Nah, setelah posisi mencair olinya, jadi bushingnya itu tidak akan pernah kering. Nah, untuk penetesan oli itu dibutuhkan waktu antara 5 bulan, 8 bulan, paling cepat 3 bulan. Itu untuk pemberian oli posisi dari dalam ya. Itu sangat penting sekali. Karena kemarin ada yang bertanya bagaimana supaya kipas angin itu tidak mudah rusak. Ini solusinya seperti ini, sebenarnya dari rawatan. Namanya pemakaian itu sebenarnya wajar, nama kipas angin dipakai nonstop. Yang penting rawatannya, ya kan. Terus di situ juga ada suatu nama kebutuhan dari rawatan itu udah membutuhkan apa. Itu sangat penting sekali, membutuhkan oli di posisinya di as dan bushing di waktu berputar. Itu sangat penting, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita mengetahui hal yang sepele, tapi ini sebenarnya sangat penting. Karena kipas angin sekarang itu sangat beda dengan kipas angin zaman dulu. Kalau zaman dulu kipas angin itu busanya tuh banyak, tebel, dan olinya juga oli kental ya, bukan oli encer, jadi posisinya kuat lama. Dinamonya juga bagus-bagus ya. Kita akan bersihkan dulu nih baling-balingnya. Nah, setelah kita bersihkan, lalu kita gunakan lap supaya bersih, terutama dari rawatan. Masalah debu kita harus bersihkan pada kipas angin ya. Teteskan oli di posisi bushing depan belakang, itu juga sangat penting juga. Dari situlah akan menghasilkan kipas angin ini menjadi lebih awet dan tahan lama. Apabila tidak pernah dibersihkan, tidak pernah ditetesin oli, mungkin waktu 1 tahun 2 tahun berjalan lancar, 3 tahun ke sono udah ngambek lagi kan. Jadi selama 1 tahun 2 tahun tidak pernah ditetesin oli, mungkin tidak pernah dirawat ya, di situ akibatnya kipas angin akan menjadi rusak. Nah, kita tes menggunakan listrik ini udah kencang sekali dalam perputarannya. Baling-baling juga kelihatan ini ya, kelihatannya kencang juga nih. Mungkin kuat jangka waktu 1 tahun. Nah, ini karena tadi tisunya juga banyak ya, jadi mungkin kuat 1 tahun itu dalam perputaran. Udah, kita nggak usah tetesin oli lagi, mungkin 1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian kita tetesin lagi. Apabila tidak ada busa, kasih tisu, yang penting supaya asnya ini lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.